guys. Halo, sekarang kita sedang apa? Tidur. Jangan tidur lah, harus ditanya. Sekarang kita mau ke Pak RW dan kita akan mencari makan karena kita lapar. Setelah mengurus perizinan ke rumah Pak RW, kami makan bersama di tukang nasi goreng terdekat dan memutuskan untuk istirahat untuk persiapan besok. Tepat pada jam 6 pagi, kami berangkat ke PT IMB untuk melaksanakan briefing pagi dan melihat keadaan sekitar kandang, juga melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pekerja di PT IMB. Dari mulai dilihatkan cara teknik memerah sapi yang benar, hingga diperlihatkan gudang konsentrat yang PT IMB produksi mandiri. Dari mulai pembuatan konsentrat hingga penimbangan bahan-bahan tambahan lainnya. Lalu kami melakukan scraping siang dan pembersihan sapi sebelum diperah. Dan kami melakukan pemerahan sapi seperti apa yang telah diajarkan tadi pagi. Juga tidak lupa memberi pakan sore berupa hijauan yang telah dicopper guna memenuhi kebutuhan nutrisi sapi. Kita berangkat ke kandang itu sekitar jam 5.45an. Terus nyampe kandang kita langsung bantu flushing dan scraping. Abis itu ada yang bantu ngarungin pakan hijauan di bawah dan ada juga yang nyapu di kandang. Selesai bantu-bantu di kandang, kita semua langsung pindah ke gudang pakan. Di sini kita bantu ngarungin konsentrat buat dikasih ke sapi. Tiap harinya kita bikin total 34 karung. Selesai shift 1, kita langsung pulang ke kos buat masak dan santai-santai. Lanjut shift 2, kita berangkat sekitar jam 12.50. Nyampe di kandang, kita langsung bantu scraping dan flushing. Abis itu beberapa dari kita nyoba buat merah susu sapi. Setelah sapi diperah, kita langsung kasih pakan hijauan. Kita juga bantu ngasih susu kolostrum ke pedet yang ada di sana. Terakhir, sebelum pulang, kita dapat materi dari Kang Ilham mengenai pemberian vitamin baik untuk sapi yang sedang sakit maupun yang sedang birahi. Kami berangkat dari kontrakan menuju kandang sekitar jam 6 pagi. Nah, setibanya kami di kandang, kami langsung membersihkan kandang. Di sini kami membagi tugas, ada yang membersihkan sarang laba-laba, ada yang scraping flushing, dan ada yang membersihkan bak pakan. Setelah kandang bersih, sapi lanjut diperah oleh pegawai yang ada di kandang. Nah, setelah sapi semua selesai diperah, kami memberikan pakan hijauan. Seperti biasa, setelah memberikan pakan hijauan, kami selanjutnya pergi ke gudang pakan untuk meracik pakan konsentrat yang nantinya akan diberikan pada sapi di jam 12 siang. Setelah selesai meracik pakan konsentrat, kami pulang ke kontrakan untuk melakukan isoma. Lanjut, pukul 1 kami kembali lagi ke kandang untuk melanjutkan kegiatan, mulai dari nyoper hijauan, membersihkan kandang, memberi pakan, dan tak lupa mengobati sapi pasien yang sudah ditugaskan oleh Pak Ilham. Kita berangkat menuju kandang pada pukul 6.20. Pada pukul 6.25, kita langsung ngechopper hijauan sekaligus memindahkan hijauan ke karung. Pada pukul 7, pembersihan gang kandang dan diteruskan dengan pemberian kolostrum pada pedet. Pemberian hijauan dilakukan setelah pemerahan sapi pada pukul 7.40. Kemudian pada 7.50 penimbangan pakan sekaligus membuat konsentrat. Pada 8.30 kita melakukan perjalanan pulang ke kontrakan. Pada pukul 1 kita datang ke kandang. Dilanjutkan dengan agenda pembersihan kandang dan sapi. Kemudian pada 13.50 kita memerah susu sapi maksudnya. Pada 14.26 selesai di perkandangan, kita pun kembali ke kontrakan. Kami melakukan hal seperti biasa pada hari-hari sebelumnya. Kami datang jam 6 pagi, setelah itu kami melakukan flushing, scraping, dan pemerahan sekitar sampai jam setengah 8. Setelah itu kami membuat konsentrat pada setengah 8 sampai sekitaran setengah 9. Setelah itu kami jam 9 pulang kembali. Setelah itu kami kembali jam 1. Nah, di sini kami melihat hal baru karena apa? Karena ada proses panen dari cacingnya. Di sini cacingnya itu cacing tanah, yaitu lumbrisina. Jadi di sini tuh pemanfaatan limbah bahan pakan yang tidak terpakai. Jadi limbah bahan pakan ini sebagai makanan dari cacing tanah ini. Nah, cacing tanah ini atau si lumbrisina ini dari mana? Si lumbrisina ini kata
pemiliknya itu jadi dibeli dulu biakannya, lalu dimasukkan kepada pakan makanan itu. Setelah itu kami melakukan hal biasa, kami memanen. Setelah itu kami melakukan yang biasa, yaitu kami flushing, memerah, membersihkan, dan memberi makanan, seperti itu. Nah, di hari ke-6 ini kita kebetulan diizinkan oleh Pak Ilham sendiri untuk melihat proses pembuatan yogurt itu sendiri. Nah, untuk proses pembuatan yogurt ini gimana di PT Insan Muda Berdikari ini? Jadi pertama, susu itu ditampung dulu dipendingin terlebih dahulu untuk mungkin yang sore bisa diproses di pagi harinya, atau yang dari pagi hari bisa diproses siang harinya. Setelah itu dipanaskan dalam suhu 80 derajat selama kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam itu dituangkan di sebuah wadah, diturunkan suhunya sampai 40 derajat. Setelah itu dicampur starter. Setelah campur starter, susu dimasukkan kepada inkubator. Setelah di dalam inkubator didiamkan selama minimal 8 jam. Setelah itu diaduk. Setelah keluar dari inkubator, dimasukkan ke dalam pendingin selama 8 jam. Setelah 8 jam mendingin, yogurt bisa diproses, dicampurkan dengan rasa, dan setelah itu dimasukkan ke dalam botol dan diberi label, dan jadilah yogurt yang ada di PT Insan Muda Berdikari ini. Setelah kami kemarin diberi libur, pada hari ini kami masuk kembali dan melakukan kegiatan di kandang seperti biasanya. Dimulai dari pembersihan kandang, pemerahan sapi, pemberian pakan, dan menimbang konsentrat. Setelah menimbang konsentrat dilakukan, kami pulang ke kontrakan untuk isoma. Lanjut, pada pukul 1 kami kembali lagi ke kandang untuk melanjutkan kegiatan, mulai dari nyopor hijauan, membersihkan kandang, memberi pakan, dan mengobati sapi pasien yang sudah ditugaskan seperti biasanya. Kita berangkat ke IMB pada pukul 6.00. Ya seperti biasa, di pukul 6.22 kita melakukan opsi kandang, bersih-bersih kandang, serta bersih-bersih sapi. Kemudian pada pukul 8 kita membuat konsentrat, dan pada pukul 9 sampai jam 1 kita istirahat. Kemudian kita berangkat lagi menuju IMB, menuju ke kandang pada pukul 1:15 sekaligus scraping dan flushing. Kemudian pada 14.20 pemberian pakan sendiri setelah pemerahan. Jadi setelah pemerahan baru kita pemberian pakan. Pada pukul 14.30 kita memberikan obat pada sapi yang memiliki penyakit pada waktu itu. Pada 14.40 kita opsi kandang lagi untuk membersihkan sisa-sisa pakan yang ada di bak pakan sapi. Kami melakukan hal seperti biasa. Kami datang pada jam 6 pagi, datangnya pada jam 6 pagi. Nah, pada jam 6 kami langsung melakukan flushing dan scraping. Setelah itu disusul dengan pemerahan oleh pegawainya. Setelah itu kami memberi makan pada jam 8. Setelah itu kami mewadahi konsentrat kembali untuk diberi makan pada siang harinya. Kami pulang jam 9 dan kami kembali jam 1. Jam 1 kami melakukan hal seperti biasa, kembali flushing, scraping, pemerahan, dan pemberian pakan hijauan dan pembersihan gangway. Dan kami mendapatkan tugas tambahan di sini, yaitu pembersihan jaring laba-laba. Seperti itu. Kami berangkat pukul 6 pagi. Setibanya kami di kandang, kami melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu scraping dan flushing pagi, dilanjutkan dengan pemerahan susu dan pemberian pakan hijauan kepada ternak. Lalu kami membuat konsentrat dan mengarungi konsentrat yang telah dibuat. Lalu kami istirahat dan kembali pada pukul 1 siang untuk mengarungi hijauan yang telah dicopper dan melakukan scraping flushing siang. Lalu melakukan pemerahan susu, pemberian pakan hijauan, dan opsi kandang, juga pemberian obat kepada sapi. Gak kerasa udah dari 12 lagi, dan hari ini kita telat pergi ke kandang karena jam 6:30 kita baru OTW ke kandang. Sesampainya di kandang, kita langsung bagi-bagi tugas. Alif sama Fadil ngarungin pakan hijauan, dan aku sama Alwi scraping dan flushing. Kalau kandang dan sapinya udah bersih, langsung aja sapinya diperah oleh peternak. Sambil nunggu sapinya selesai diperah, aku iseng aja nyapu dikit-dikit.
Nah, kalau sapinya udah selesai diperah, kita langsung aja kasih pakan hijauan ke semua sapi yang ada di sana. Habis itu kita langsung pindah ke gedung pakan seperti biasa buat ngarungin konsentrat. Beres ngarungin konsentrat, kita langsung pulang ke kos. Dilanjut ke shift 2, seperti biasa kita berangkat jam 1 kurang, nyampe kandang, langsung bagi-bagi tugas, ada yang scraping dan flashing, sama ada yang ngarungin pakan. Kegiatannya sama aja kayak pagi, beres diperah kasih pakan, terus udah deh pulang. Pada hari ke-13, kami melakukan kegiatan kandang seperti biasanya, dimulai dari pembersihan kandang, pemerahan sapi, pemberian pakan, dan menimba konsentrat. Setelah kegiatan kandang di pagi hari selesai, kami pulang ke kontrakan untuk melakukan isolasi. Nah, pada pukul 1, kami melanjutkan kegiatan kandang seperti biasanya. Tetapi di sini kami tidak full tim seperti biasanya, karena Alif dan Gilay sedang pulang ke Bandung karena ada urusan. Tapi kami tetap melakukan kegiatan di kandang seperti biasa. Pada saat melakukan kegiatan di kandang, Pak Ilham memanggil. Ternyata Pak Ilham meminta penyerahan plakat dilakukan hari ini, dan terpaksa penyerahan plakat akhirnya dilakukan dengan anggota kelompok kami yang tidak lengkap. Dadah. Maju.